Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Gunawan, nomor absen saya 03. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Unit 1, mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Solidaritas Pemuda pada Masa Kemerdekaan. A. Solidaritas sesama anak bangsa. Bentuk solidaritas para pemuda Indonesia pada masa kemerdekaan dapat kita lihat dari munculnya berbagai peristiwa yang pernah terjadi, baik sebelum dan sesudah Presiden Soekarno membacakan naskah proklamasi sebagai tanda Indonesia telah merdeka dari penjajah. Jadi munculnya rasa solidaritas di kalangan pemuda Indonesia pada waktu itu merupakan bentuk yang nyata dari rasa semangat nasionalisme yang sudah tumbuh dalam diri para pemuda Indonesia, yang mana rasa nasionalisme ini menjadi pembeda antara rakyat Indonesia tentang siapa penjajah dan siapa yang dijajah. Siapa yang layak pergi angkat kaki dan siapa yang sejatinya berhak menentukan nasib bangsa Indonesia untuk kedepannya. Sebab bukan orang Belanda, bukan Inggris, dan bukan sekutu yang berhak menentukan arah hidup bangsa Indonesia, tetapi orang yang berhak adalah bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi para pemuda Indonesia diharapkan harus terus menjunjung tinggi rasa solidaritas sesama anak bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Jadi berikut adalah salah satu bentuk solidaritas pemuda yang pernah terjadi dalam peristiwa kemerdekaan Indonesia. Di antaranya yang pertama itu ada penyebaran berita kemerdekaan Indonesia. Jadi, penyebaran berita tentang kemerdekaan Indonesia ini tidak terlepas dari peran para pemuda Indonesia pada waktu itu. Sebab tidak lama setelah teks proklamasi dibacakan, para pemuda Indonesia langsung mengatur sebuah strategi untuk menyebarluaskan berita proklamasi ini. Penyebaran berita proklamasi ini dilakukan oleh kelompok Sukarni Kartodiwirjo, yang mana mereka lah yang mempersiapkan segala alat komunikasi seperti pengeras suara, pamflet, dan bahkan mobil-mobil juga disiapkan untuk menyebarluaskan berita proklamasi tersebut ke seluruh kota yang ada di Jakarta. Sehingga setelah itu para pemuda berusaha menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ini ke seluruh pelosok tanah air Indonesia, bahkan dunia, melalui sebuah saluran radio. Jadi penyebaran berita melalui radio itu dilakukan oleh Muhammad Yusuf Pronodipuro, yang mana setelah proklamasi Indonesia dibacakan, Adam Malik langsung mengutus Syahrudin untuk menemui Yusuf, yang mana ia merupakan karyawan di salah satu radio milik militer Jepang yang ada di Jakarta. Tapi sesampainya di radio tersebut, Syahrudin tidak diperbolehkan masuk karena tempat tersebut sudah lebih dulu dijaga oleh Kampetai yang merupakan polisi kemiliteran Jepang. Namun pada akhirnya Syahrudin dapat masuk ke dalam radio tersebut dan menyerahkan selembar kertas yang berisikan teks proklamasi kepada Yusuf, yang mana Yusuf diperintahkan oleh Adam Malik untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ini ke seluruh dunia melalui radio. Akhirnya Yusuf memberikan selembar kertas tersebut kepada kepala bagian radio yang bernama Palenewen. Sehingga Palenewen kemudian memberikan selembar kertas tersebut ke seorang penyiar yang bernama Woods. Ia meminta Woods agar menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ini 3 kali berturut-turut. Namun baru 2 kali penyebaran tersebut dilakukan oleh Woods, tiba-tiba orang-orang dari tentara Jepang mengetahui siaran tersebut melewat udara, sehingga ini orang-orang Jepang tersebut meminta agar penyiaran tersebut dihentikan. Namun perintah tersebut tidak direspon oleh Palenewen. Ia terus memerintahkan Woods untuk tetap menyiarkan berita proklamasi tersebut, bahkan bila perlu terus diulangi setiap setengah jam sekali. Akhirnya tindakan Palenewen ini membuat pimpinan tentara Jepang yang ada di Jawa itu mengambil tindakan untuk meralat berita tersebut, sehingga berita tersebut dianggap sebagai suatu kekeliruan.
Kemudian pemancar radio tersebut disegel oleh tentara Jepang, sehingga studio siaran di Yusuf tersebut tidak terhubung lagi dengan pemancarnya. Namun penyegelan pemancar radio tersebut tidak menghilangkan semangat para pemuda Indonesia untuk terus menyebarluaskan berita proklamasi Indonesia, di mana para pemuda Indonesia yang dibantu oleh teknisi radio Osokyoko seperti Sukarman, Sutanto, Susila Harja, dan Suhandar, mereka bersama-sama membuat pemancar baru, yang mana setelah pemancar tersebut jadi, pemancar itu dibawa ke kediaman Panelewen dan sebagian ke Menteng 31. Tujuannya agar pemancar baru tersebut tidak terdeteksi oleh para pasukan dari militer Jepang, agar tidak disita dan segel kembali. Jadi berita kemerdekaan Indonesia itu disebarluaskan melalui radio yang ada di kediaman Panelewen dan juga yang ada di Menteng 31 dengan kode panggilan DJK 1. Yusuf juga menyiapkan segala alat yang akan digunakannya untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia. Yang mana setelah semua peralatan siap, pada pukul 19.00 Yusuf menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia internasional. Yang mana Yusuf menggunakan dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris digunakan Yusuf, ada pesan yang ia sampaikan dapat dipahami oleh dunia internasional, di mana pesan Yusuf tersebut didengar oleh radio-radio internasional seperti di Inggris, Amerika, dan Singapura, sehingga radio-radio internasional itu juga ikut menyebarluaskan tentang kabar berita merdekanya Indonesia itu. Baik, di sini dapat dilihat dari yang mana gambar tersebut merupakan gedung Juang 45 atau yang dikenal dengan Menteng 31, yang merupakan tempat pemancar rancangan para pemuda Indonesia dan para teknisi radio Osokyoko dibawa agar tidak disita oleh pihak Jepang. Tempat ini juga dijadikan sebagai tempat untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang di gambar bawahnya itu merupakan gambar dari studio radio Osokyoko, yang merupakan radio militer milik pemerintahan Jepang yang ada di Jakarta, yang digunakan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga. Yang di bawahnya itu merupakan gambar dari Kempetai, yang merupakan polisi kemiliteran Jepang pada masa itu. Jadi, selain melalui radio, penyebaran berita tentang kemerdekaan Indonesia itu juga disiarkan melalui media pers, dan juga disebarkan melalui coretan-coretan yang ada di dinding. Dalam penyebaran berita tersebut juga dilakukan melalui surat-surat selembaran, di mana melalui surat-surat lembaran tersebut dilakukan oleh para buruh kereta api. Sehingga hampir seluruh isi dari berita surat kabar yang ada di Jawa memuat tentang berita proklamasinya Indonesia. Baik, ini adalah gambar dari para tokoh yang menyebarkan berita proklamasi Indonesia melalui media pers. Yang di sebelah kiri itu merupakan gambar dari Said Melik. Yang di sebelahnya itu ada gambar dia. Dan di sebelah kanan itu merupakan gambar dari Bapak Sumarno. Berikutnya adalah peristiwa perebutan Hotel Yamato di Surabaya, yang mana ini merupakan salah satu bentuk solidaritas pemuda Indonesia pada masa kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi keributan di Surabaya antara rakyat Surabaya dengan orang-orang Belanda. Peristiwa ini dipicu karena orang-orang Belanda pada saat itu mengibarkan bendera merah putih biru yang merupakan bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Sontak masyarakat Surabaya pada saat itu saling bertanya-tanya. Katanya Indonesia ini sudah merdeka, tapi kenapa Belanda masih mengibarkan benderanya? Pengibaran bendera Belanda ini sontak membuat para pemuda Indonesia tidak terima dengan tindakan pengibaran bendera Belanda tersebut. Sehingga mereka saling berkumpul satu sama lain dan pergi bersama-sama ke Hotel Yamato untuk segera menurunkan bendera Belanda tersebut. Padahal pada saat itu Hotel Yamato dijaga ketat oleh tentara-tentara Jepang. Namun para pemuda Indonesia tidak memperdulikan penjagaan yang ketat dari tentara Jepang tersebut. Pada saat itu para pemuda Indonesia sempat
berkelahi massal dengan orang-orang Belanda, bahkan dengan para tentara Jepang. Yang mana sebagian dari para pemuda Indonesia itu ada yang memanjat ke puncak menara Hotel Yamato tersebut untuk menurunkan bendera Belanda yang berkibar di atasnya. Para pemuda Indonesia yang memanjat sampai ke atas menara hotel tersebut bernama Haryono dan Kusno Wibowo. Mereka berdua sama-sama menurunkan bendera Belanda yang berkibar di atas hotel tersebut. Kusno Wibowo langsung merobek warna biru pada bendera tersebut. Kemudian mereka mengibarkan bendera itu kembali, sehingga yang tinggal hanyalah bendera merah dan putih. Dalam peristiwa perkelahian massal tersebut, mengakibatkan tewasnya seorang kapten Belanda yang bernama Kapten Polekman. Kemudian pada tanggal berikutnya, yaitu tanggal 20 September 1945, para pemuda Indonesia mengadakan pawai keliling, yang mana pawai ini ditujukan untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Dengan bersama-sama mereka berkeliling kota Surabaya menyuarakan bahwa Indonesia ini sudah merdeka. Padahal pada saat itu tentara Jepang melarang untuk menyebarluaskan tentang berita kemerdekaan Indonesia itu. Kemudian pada tanggal 23 September 1945, para pemuda Indonesia membentuk sebuah laskar pemuda yang diberi nama PRI. PRI merupakan singkatan dari Pemuda Republik Indonesia, yang mana PRI ini dipimpin oleh Sumarsono, Kaslan, Supardi, Ruslan Wijaya, Krisubanu, dan Sutomo. Yang mana laskar PRI ini lebih dikenal dengan nama Bung Tomo. Tidak hanya di situ saja, para pemuda Indonesia menyegel markas pasukan tentara Jepang. Namun pada pelaksanaannya, para pemuda Indonesia harus terlebih dahulu bertempur selama 5 jam dengan tentara Jepang, sehingga mengakibatkan 25 orang pemuda Indonesia gugur pada saat itu dan 60-nya luka-luka, serta tentara Jepang juga ada yang tewas pada pertempuran tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.